Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum. Ini adalah permasalahan yang memang diyakini oleh golongan Islam Jamaah sebagai suatu kewajiban yang benar-benar harus mereka tetapi, karena keyakinan yang keliru dan serampangan ini menyebabkan mereka mengalahkan sesuatu yang sebenarnya lebih wajib bagi mereka dibandingkan apa yang sudah mereka lakukan. Tentang masalah infak persenan, mereka golongan Islam Jamaah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka, mereka mau menginfakkannya. Ayat yang semisal ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Namun perlu diingat jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum, bahwasannya ayat ini harus ditafsirkan dengan ayat dan juga hadis Nabi yang lain. Sebab ayat yang satu dengan yang lain itu adalah saling menafsirkan. Dan juga ayat Al-Quran seringkali ditafsirkan oleh hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada tafsir Al-Quran yang lain, maka kita mengetahui bahwasanya penjelasan infak itu, yang termasuk sifat orang yang beriman adalah mereka mau menginfakkan, membelanjakan harta yang sebagian yang kami telah berikan kepada mereka. Itu dilihat dari ayat yang lain. Di antara ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia yang menjelaskan tentang tafsir ini, ya karena ayat yang tadi kami bacakan itu adalah ayat yang tidak menjelaskan kepada siapa mereka menginfakkan hartanya, kepada siapa, ke jalan mana. Allah Subhanahu wa taala menafsirkan ayatnya di ayat yang lain, masih dalam surat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka, wahai Muhammad, bertanya kepada kamu tentang infak yang mereka keluarkan. Artinya mereka bertanya kepada kamu kepada siapa mereka harus bersedekah dan menginfakkan sebagian dari harta mereka. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Katakanlah wahai Muhammad, ini termasuk tafsir ayat, pemirsa sekalian. Katakanlah wahai Muhammad, kebaikan apa saja yang kalian nafkahkan, yang kalian infakkan, maka itu diperuntukkan bagi kedua orang tua kalian, bagi sanak famili kalian, bagi anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apapun yang kalian perbuat, maka itu Allah pasti akan mengetahuinya dan Allah akan membalas dengan kebaikan. Nah, inilah jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tafsir dari firman Allah tersebut yang tadi yang pertama itu ditafsirkan dengan firman Allah yang ini. Bahwasanya yang utama adalah kalau kita menginfakkan harta kita kepada orang tua, kemudian kepada sanak famili dan lain-lain yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 205 itu. Kemudian golongan Islam Jamaah juga berdalih bahwasannya ayat itu mansukh dengan ayat zakat, seperti yang kita sudah pelajari dahulu. Maka kita katakan bahwasannya ucapan mereka itu dibantah oleh Al-Imam Ibnu Jarir, Al-Imam Ibnu Jarir Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya jamaah sekalian, bahwasannya jadi klaim yang mengatakan bahwasannya ayat ini mansukh adalah tidak benar. Karena ayat ini bisa bermakna yang dimaksud dengan infak adalah menginfakkan atau membelanjakan sesuatu yang tidak wajib kepada orang lain. Maksudnya menafkahi kepada orang yang tidak wajib kita nafkahi. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Nah, karena berdasarkan juga firman Allah yang lain jamaah sekalian, itu surat Al-Baqarah juga ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Baqarah itu ayat 177. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wasailin wa fir riqab. Termasuk sifat orang yang beriman, dan ini termasuk bir ke perbuatan baik, adalah seseorang mau memberikan harta yang masih dia cintai ya kepada orang yang masih memiliki hubungan kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin dan sebagainya. Inilah termasuk tafsiran dari ayat. Ayat yang kedua yang termasuk tafsir dari ayat yang pertama tadi. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Jadi inilah yang menyebabkan ayat yang pertama itu yang masih bersifat umum ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain. Jadi tidak bisa
Seseorang menentukan sendiri kepada siapa, kepada pemimpinnya sendiri, tidak benar demikian. Nah, ternyata dari dua ayat firman Allah tersebut yang menafsirkan ayat yang pertama, itu ternyata juga ditafsirkan oleh hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah memerintahkan para sahabatnya untuk bersedekah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, ya, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, beliau bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Kemudian ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, indi dinar. Saya memiliki dinar wahai Nabi. Saya memiliki uang. Nah, gitu ya. Kemudian jawaban Nabi adalah tasaddaq bihi ala nafsik. Sedekahilah dirimu. Sedekahilah dirimu. Kemudian laki-laki itu berkata, indi akhar, saya memiliki dinar yang lain. Saya masih memiliki lebihan yang lain setelah untuk diri saya. Kemudian Nabi bersabda, tasaddaq bihi ala zaujatik. Ya, sedekahilah, maksudnya nafkahilah istrimu. Kalau masih ada lebihan dari kamu, masa sedekahilah dan juga nafkahilah istrimu. Kemudian laki-laki itu berkata, indi akhar, saya masih memiliki yang lain wahai Nabi. Saya masih memiliki lebihan yang lain. Kemudian Nabi bersabda, tasaddaq bihi ala waladik. Nafkahilah anakmu. Kemudian laki-laki itu berkata, indi akhar, saya masih memiliki yang lain juga. Saya masih punya lebihan wahai Nabi. Kemudian Nabi bersabda, tasaddaq bihi ala khadimik. Nafkahilah pembantumu. Pembantumu dikasih gaji gitu tadi. Kemudian laki-laki itu berkata, indi akhar, saya memiliki lebihan yang lain. Kemudian Nabi SAW, anta absar. Jadi Nabi bersabda, anta absar. Jadi kamu lebih mengetahui kepada siapa uang itu harus kamu berikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi yang mulia ini menunjukkan bahwasannya yang lebih kita utamakan adalah orang terdekat dengan kita. Yang pertama tentu saja diri kita. Yang kedua adalah istri kita, anak kita. Kemudian setelah itu pembantu kita, dan terserah setelah itu. Tentu saja adalah orang tua berdasarkan ayat yang tadi. Kalau memang mereka termasuk orang yang perlu dan wajib kita nafkahi. Kemudian hadis Nabi yang mulia lain itu juga menafsirkan ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar atau dinar yang kalian belanjakan, yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan di dalam fi sabilillah, di dalam urusan-urusan kebaikan, urusan-urusan agama Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dan dinar atau harta yang kalian sedekahkan atau yang kalian belanjakan untuk memerdekakan budak atau untuk membeli budak lalu kalian merdekakan. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan dinar yang kalian sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan dinar yang kamu nafkahi, yang kamu sedekahkan kepada keluargamu, kepada istrimu. A'dhamuha ajranil ladzi anfaqtahu ala ahlik. Di antara semua dinar yang paling besar pahalanya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, adalah dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu atau istrimu. Ini jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasannya yang paling utama setelah kita mendapatkan rezeki dari Allah adalah menyedekahkan dan juga menafkahi kepada orang yang terdekat, yang lebih wajib kita nafkahi jemaah sekalian. Kemudian Nabi SAW juga telah bersabda, al-yadul aliyah khairum minal yadis suflah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya tangan orang memberi itu lebih baik daripada yang menerima atau minta-minta gitu ya. Dan ini termasuk anjuran, termasuk ajakan kepada kita untuk bekerja. Lalu setelah kita bekerja, kita bisa mendapatkan harta lebihan, kemudian kita bisa berikan pada orang lain. Ini adalah sanjungan dan juga pujian dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada setiap orang yang bisa memberikan sebagian hartanya untuk orang lain. Kemudian Nabi bersabda, wabda biman ta'ul. Jadi mulailah dalam memberikan nafkah kepada orang yang kalian tanggung. Jadi mulai dalam memberi nafkah kepada orang yang kamu tanggung. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang lain, kafa bil mar'i itsman ayyudayya may yaqut. Jadi cukup seseorang sudah dianggap dosa, ya, apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia kasih nafkah. Kemudian Nabi meneruskan sabdanya, wabda biman ta'ul. Mulai dalam memberi nafkah, Nabi bilang wabda. Bukan kepada pemimpin agamanya, bukan. Utamakanlah, mulailah dalam memberi nafkah pada orang yang kamu tanggung. Ya. Ummuka atau ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhauka wa adanaka fa adanaki. Yang pertama adalah ibumu.
lalu bapakmu, saudarimu, saudaramu, lalu orang terdekat dengan kamu, dan berikutnya. Jadi seperti itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang masalah kewajiban dan keharusan dari pemimpin jamaah Islam jamaah ini yang mengharuskan pengikutnya harus membayar sekian-sekian, ini adalah suatu pemahaman yang serampangan dan juga termasuk pemahaman yang bid'ah jamaah sekalian. Dan pemimpin yang demikian itu adalah pemimpin yang terancam di dalam sabda Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Nabi Utsman bin Abil As. Jadi pemimpin yang menarik hartanya rakyat sebesar 10%, maka itu disebut sebagai asyar. Asyar itu adalah orang yang mengambil 10% dari harta rakyatnya. Jadi hartanya, ya, harta rakyatnya atau rezeki dari rakyatnya yang sudah mendapatkan rezeki, rakyat yang sudah mendapatkan rezeki lalu diambil 10%-nya, itu akan diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuftahu abwabus sama'i nisfal laili." Jadi pintu-pintu langit akan selalu dibuka di waktu tengah malam. Fayunadi munad, lalu akan ada yang memanggil, hal min da'in fayustajabalahu. Apakah ada orang yang berdoa maka akan dikabulkan doanya. Hal min sa'ilin fayu'ta, apakah ada orang yang meminta maka dia akan diberi. Hal min makrubin fayufarraja anhu, apakah ada orang yang mengalami kesulitan dan kesusahan maka akan diringankan kesusahannya. Fala yabqa, kata Nabi, fala yabqa muslimun yada'u bida'watin illa stajaballahu ta'ala lahu. Maka tidak tersisa seorang muslim pun yang berdoa dengan suatu doa apapun, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Illa zaniyatan tas'a bi farjiha aw asyara. Kemudian Nabi mengecualikan setiap muslim yang berdoa Allah akan kabulkan, kecuali dua orang. Yang pertama adalah pelacur yang mencari nafkah dengan kemaluannya. Nah, ini sudah tidak ragu lagi jamaah sekalian. Agama manapun, ya, tidak hanya Islam, agama manapun itu membenci, ya, profesi sebagai pelacur gitu, ya, dan juga melarangnya. Dan yang kedua adalah asyarah, yaitu pemimpin yang menarik, ya, pajak, menarik harta rakyatnya sebesar 10%. Dan ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengeluarkan harta itu untuk pemimpin. Karena ketika pemimpin itu dianggap bersalah dan juga zalim, ya, karena mengambil harta rakyatnya, maka rakyatnya memberikannya pun tidak boleh. Karena ada suatu kaidah yang menjelaskan hal ini adalah, ya, yang berbunyi ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Jadi sesuatu yang haram diambil maka haram pula juga diberikan. Jadi sama seperti halnya orang yang memberikan hutangan seperti rentenir. Rentenir itu haram makan riba. Begitu juga yang memberikan riba, yaitu orang yang memberi makan riba, itu juga haram memberikannya. Jadi pemimpin akan mengambil harta haram dari rakyatnya. Karena ini adalah mengambil harta yang tidak ada dalilnya. Itu adalah haram bagi dia untuk mengambilnya. Begitu juga rakyatnya juga haram untuk memberikannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, khususnya saudaraku Islam jamaah. Setelah Anda mengetahui tafsir dari firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan ternyata ditafsirkan juga oleh Allah di dalam ayat-ayat yang lain dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, apakah masih mengedepankan tafsir dari imam Anda, pemimpin Anda, dibandingkan tafsir dari Allah yang mulia dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam? Semua kembali kepada antum semua. Semoga Allah memberikan hidayah pada Anda semua kepada jalan yang benar dan juga kepada manhaj salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.